Shalom jemaat Petamburan yang dikasihi Tuhan. Lama sekali tidak berjumpa karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi bukan saja di Indonesia dan terutama juga di seluruh dunia, menyebabkan semua kegiatan di gereja harus disesuaikan, termasuk Petamburan Bible Study. Nah, mengingat ada hal-hal yang sangat penting yang perlu terus kita ketahui, maka gereja merasa perlu untuk kita meneruskan pelajaran-pelajaran di dalam Petamburan Bible Study lewat live streaming. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan mulai sesi yang pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohonkan Roh Kudus memberikan pencerahan untuk setiap kami yang mendengar dan terutama untuk hamba-Mu yang menyampaikan sesi pada saat ini. Kiranya kami semua boleh mengerti firman-Mu dan kebenaran itu akan membawa kami untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, dalam sesi pertama ini secara khusus kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia. Saudara-saudara, nah apa yang akan kita bahas yaitu apakah pandemi atau COVID-19 ini berasal dari setan atau dari Tuhan. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa, saudara-saudara? Sebab salah satu pandangan yang akan diambil itu menentukan tindakan kita selanjutnya. Nah, beberapa orang yang saya ketahui merasa begitu yakin bahwa ini dari setan, saudara-saudara, maka kita bisa lihat dari doa-doanya, dari kegiatan komunitas gerejanya. Saudara-saudara, setiap kali mereka punya acara untuk menolak, untuk menengking, ya saudara-saudara, karena mereka mempercayai bahwa ini datang dari setan. Tetapi dari sisi yang lain, ketika mereka percaya bahwa ini datang dari Allah, ya mereka juga punya sikap-sikap yang tentunya berbeda dengan pandangan yang pertama. Nah, saudara-saudara, kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan apa yang seharusnya kita tangkap dari rencana Tuhan atas dunia ini, atas gereja Tuhan, atas diri kita pribadi. Nah, saudara-saudara, saya akan mulai dengan tentunya sedikit mengulas. Saudara boleh lihat tayangan yang akan ditampilkan asal mula dari virus corona ini. Silakan. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi.
Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Nah, saudara-saudara, ketika saudara lihat tayangan ini, maka kita mendapatkan satu pandangan bahwa ada banyak pendapat mengenai virus ini. Tentunya pendapat yang pertama mengatakan bahwa virus ini datang secara natural, ya, dari dari hewan. Yang kita tahu, kita mendengar hal ini. Tapi spekulasi yang lain, saudara-saudara, ini juga tidak bisa dianggap sepele karena ada data-data yang menyatakan dan sumber-sumber yang merasa bahwa ini valid mengatakan bahwa virus ini diciptakan, saudara. Walaupun virus ini mungkin memang pada awalnya ada, tapi dikembangkan menjadi satu alat propaganda, baik itu untuk senjata biologis maupun untuk propaganda untuk mendapatkan keuntungan. Dan ini bisa saudara temukan dari banyak sumber. Nah, saudara-saudara, spekulasi ini berkembang terus-menerus menyebabkan kita mulai bertanya-tanya, sebenarnya ini virus dari mana? Apakah dari manusia? Apakah dari iblis? Apakah dari Tuhan? Nah, saya rasa saudara-saudara, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik yang hari ini kita akan bahas. Nah, selain daripada itu, saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentu yang hari ini secara khusus akan dibahas. Apa yang Alkitab katakan mengenai virus ini? Ya, saudara-saudara, kita lebih mengerucut kepada COVID-19 ini, apakah dari iblis atau dari Tuhan? Nah, bagaimana sebenarnya dan apa pandangan gereja, terutama gereja kita di tempat ini, menyingkapi hal ini? Nah, saudara-saudara, saya akan masuk di dalam pembahasan hal ini. Apa yang Alkitab katakan tentang virus ini? Nah, berbicara tentang virus tentu berkaitan dengan penyakit. Nah, saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentang penyakit? Penyakit asalnya dari mana ya, saudara-saudara? Tentu saudara-saudara kita kembali kepada asal mulanya. Kenapa sampai kesakitan, penderitaan ini terjadi? Ya, saya akan baca bersama-sama. Saya ingin saudara-saudara bersama-sama dengan saya membuka Alkitab di dalam Kejadian 3. Ayat yang ke-16 dikatakan. Kejadian 3 ayat yang ke-16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi saudara-saudara, dikatakan bahwa kesakitan, ada sebuah penderitaan, ternyata ini akibat dampak dari ketidaktaatan. Jadi ternyata saudara-saudara, kalau kita mau kembali kepada Alkitab, apa sih yang menyebabkan kita akhirnya mendapatkan satu kesakitan, satu penyakit
ya saudara-saudara, adalah dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua berkaitan dengan peristiwa kejadian pasal yang ketiga ini, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12, saya akan baca buat saudara-saudara. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah saudara-saudara, dosa menyebabkan maut, dosa menyebabkan kematian, dampak terhadap ketidaktaatan, maka konsekuensinya adalah kematian. Kematian bukan saja berbicara kematian secara roh, kematian yang dikatakan dalam Alkitab sebagai kematian yang kekal, tapi ini juga berbicara tentang kematian secara fisik. Makanya orang menjadi fana. Dari orang yang berumur lebih dari 900, akhirnya dia menurun. Sampai zaman Nuh orang akhirnya berumur 600. Tapi tidak lama masuk pada zaman Musa, saudara-saudara. Maka di zaman Musa umur semakin pendek. Bahkan ada nubuatan, ya kekuatan manusia akhirnya cuma sampai 70 atau 80. Kita semua sudah tahu untuk itu. Sisanya ya kita akan mengalami banyak kesakitan. Nah artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa dosa yang menyebabkan tubuh kita bisa melemah, bisa merasakan sakit, dan yang akhirnya kita bisa meninggal dunia. Entah itu karena virus, entah itu karena kuman atau bakteri, dosa menyebabkan tubuh kita tidak lagi bisa kuat untuk selama-lamanya menahan virus, bakteri, kuman yang memang sejak dahulu sudah ada. Nah saudara-saudara, ini yang perlu kita cermati ya pada awalnya. Jadi penyakit itu berasal, atau dengan kata lain penyakit itu adalah satu dampak yang diberikan oleh Allah sebagai konsekuensi ketidaktaatan. Ya ini yang pertama. Nah hal yang kedua saudara-saudara, berkaitan dengan ketidaktaatan, maka saudara-saudara Alkitab berulang kali, khususnya di dalam Perjanjian Lama, memberikan satu contoh langsung konsekuensi terhadap ketidaktaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan memang salah satunya memberikan penyakit. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Alkitab yang nyata-nyata saudara-saudara Tuhan memang memberikan penyakit sebagai tindakan ketegasan Allah terhadap konsekuensi ketidaktaatan kepada hukum Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26, Keluaran 15 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, saudara lihat nih, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Lihat saudara-saudara, kalau taat, aku tidak akan menimpakan penyakit apapun. Jadi artinya dengan jelas memang Tuhan memberikan penyakit sebagai dampak konsekuensi terhadap ketidaktaatan. Coba kita lihat di dalam Bilangan 14. Bilangan 14 ayat yang ke-6 mulai. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune
yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Saudara lihat. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ternyata memang Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan memang mengirimkan penyakit. Saya akan memberikan data yang lain ya, supaya saudara betul-betul yakin dan tidak ragu bahwa ternyata memang Tuhan juga memberikan penyakit. Tentu sebagai konsekuensi terhadap ketidaktaatan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 contohnya. Ulangan pasal yang ke-28, saya baca ayat 21. Dikatakan demikian, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang. Ayat yang ke-61 dikatakan. Juga berbagai-bagai penyakit. Juga berbagai-bagai penyakit. Jadi jelas sekali saudara-saudara. Yang terakhir lah untuk masalah ini supaya kita tidak ragu mengatakan bahwa memang Tuhan kirim penyakit, bisa kirim penyakit. Tentu kembali saudara-saudara, kenapa sampai Tuhan kirim penyakit? Tadi kita sudah dengar. Mazmur 100 yang 106. Mazmur 106 ayat 14. Dikatakan demikian. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Jadi ya banyak bentuk penyakit. Jadi yang kedua saudara-saudara, peserta PBS, jadi yang kedua bahwa Tuhan memang memberikan penyakit. Tentu Tuhan memberikan penyakit sebagai konsekuensi ya terhadap umatnya yang berjalan di dalam ketidaktaatan, pemberontakan. Oke, kita masuk bagian yang ketiga. Tentu ada pertanyaan sekarang, bagaimana dengan orang benar? Bagaimana dengan orang benar? Orang yang percaya Yesus, yang sakit, apakah itu berarti mereka berbuat dosa karena dosa? Apakah semua penyakit adalah karena dosa? Tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, untuk menjawab hal ini, maka saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa selain karena dosa, saudara-saudara, Tuhan memberikan satu hukum yang lain yang disebut dengan hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai ini berbicara luas tentunya. Ya, berbicara tentang penghasilan, berbicara tentang kemakmuran, berbicara juga termasuk soal kesehatan atau sakit. Jadi ternyata saudara-saudara, selain karena dosa, saudara-saudara, ada hukum lain yang harus atau dunia itu menerimanya. Barang siapa melakukan hukum yang diberikan Tuhan, hukum
kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Tapi barang siapa menabur sesuatu yang buruk, dia akan menerima sesuatu yang buruk. Ini hukumnya Tuhan. Dan sangat jelas, begitu banyak ayat-ayat mengatakan ini. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Di dalam perjanjian lama, ya, selama dunia ini masih ada, tak habis-habisnya, tak berhenti-berhentinya hukum menabur dan menuai. Artinya, saudara-saudara, kalau saudara tidak menjaga hidup saudara, tidak menjaga jiwa saudara, tidak menjaga fisik saudara, jarang olahraga. Saya tidak tahu apakah ada yang merasa bersalah untuk hal ini yang saudara sedang dengar saya. Ada yang kurang vitamin, makannya nasi munjung sama tahu doang, jarang makan sayur, makannya mie terus. Satu pagi mie abon, siang bakso ganden, malam kue tiaw, terus begini. Lalu saudara jarang olahraga, jarang makan buah, kurang istirahat. Ya saudara boleh kerja, saudara boleh terkena rajin. Tapi hukum alam, ya ini dunia sudah mengatakan ya, saudara-saudara, ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Orang harus istirahat 7 jam. Atau ada yang berkata 8 jam. Orang harus minum setiap hari itu antara 1,5 liter sampai 2 liter. Orang harus ada sportnya. Kalau saudara gelojoh, kurang istirahat, saudara pasti sakit. Makanya tidak heran saat-saat ini saudara-saudara, salah satu anjuran untuk membuat kita terhindar dari virus-virus yang sedang berkembang. Ya, virus bukan cuma COVID-19 saja. Sekarang ini kita sudah tahu virus-virus yang ada itu tidak hilang. Nah, kalau kita berada dalam kondisi yang sangat lemah, kita mudah. Ya, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Walaupun kita ini orang percaya, walaupun saudara hidup di dalam kebenaran, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang fana karena dosa. Kejadian pasal yang ketiga itu menunjukkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saudara-saudara, kita menerima konsekuensi, kita punya tubuh akhirnya melemah. Makanya kita perlu jaga. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, dikatakan begini ya. Saudara gak boleh lupa ini. 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Selama masih di dalam kemah ini, maksudnya selama roh, selama hayat masih di kandung badan, dikatakan kita mengeluh karena kita merindukan, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorga di sorga di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Kalau kita mulai baca dari ayat yang pertama, karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya artinya saudara-saudara, kita meninggal ya, tubuh kita hancur, ya. Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal. Jadi saudara-saudara, selama kita hidup di bumi, kita ini fana. Makanya orang lama-lama menua. Orang lama-lama akhirnya timbul uban, rambut rontok, kulit keriput. Sebenarnya kita sedang terpapar penyakit. Ya, penyakit kan bisa disebabkan oleh karena virus, kuman, bakteri, ya, atau radikal bebas seperti itu. Nah, waktu masa-masa muda, saudara-saudara, itu enggak begitu berasa, tapi paling tidak kita sedang mengalami penyakit itu. Lama-lama kita mengalami penurunan kondisi. Sebenarnya kita sedang berada dalam satu keadaan yang sakit. Ya, cuma memang orang-orang yang muda, orang-orang yang fit,
orang-orang yang menjaga kondisinya, dia agak cenderung lambat untuk menuanya. Tapi paling tidak kita menuju satu titik bahwa kita ini lemah. Ya, Mazmur 90 kan ngomong begitu. Sudah dinubuatkan manusia lemah. Kalau kuat 70, kalau kuat lagi 80. Ya jarang lah umur di atas 90. Jarang sekali. Malah saya, kalau saudara ingat ya rekan-rekan kita, banyak yang meninggal di bawah umur 60 tahun. Saudara-saudara, itu artinya apa? Kita memang lemah. Jadi apakah penyakit itu karena orang itu berbuat dosa? Saya rasa tidak. Ada hukum yang lain. Ya, karena berbuat dosa jelas. Saudara-saudara, konsekuensinya kita sudah baca tadi. Yang ketiga, orang benar pun akhirnya bisa sakit. Kalau apa, saudara-saudara? Kalau dia tidak mengikuti hukum Tuhan yang disebut dengan hukum tabur tuai. Timotius pernah sakit juga. Dia orang yang benar. Dia murid Rasul Paulus dan dipakai juga dengan ajaib. Tapi Alkitab berkata dia juga punya penyakit lambung. Nggak tahu, mungkin penyakit Matius 14 dikatakan Yesus sering berjumpa dengan orang-orang yang sakit. Oke, ini bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Nah, kita masuk lebih kepada puncak klimaks dari tema PBS yang sesi pertama ini. Yaitu apa? Nah, penyakit bisa nggak dari iblis? Nanti tentunya akan tanya, apakah COVID-19 ini dari iblis? Nah, tentu untuk menjawab ke arah situ, kita akan menjawab apa yang Alkitab katakan. Apakah iblis juga memberikan penyakit? Coba lihat apa yang Alkitab katakan, supaya saudara juga ngerti. Coba lihat pertama-tama Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Ayub 2 ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti PBS ini. Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ini Ayub, ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Maksudnya, you jangan utak-utik nyawanya. Itu punya kekuasaan aku, kata Tuhan. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Jadi ternyata saudara-saudara, iblis bisa kasih penyakit enggak? Bisa. Iblis bisa kasih penyakit. Jangan buru-buru ya mau tanya. Kalau begitu COVID dari iblis ya? Ya nanti dijawab sebentar lagi. Coba kita buka 2 Korintus 12 dulu. Ya, mungkin tidak semua ayat-ayat kita akan baca, tapi beberapa ayat yang penting kita boleh baca lah. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jelas-jelas seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, khusus untuk ayat ini banyak tafsiran. Ya, kalau saudara suka baca buku tafsiran, maka saudara akan mendapati beberapa tafsiran mengenai apa yang dilakukan iblis terhadap Paulus. Nah, dari beberapa tafsiran mengenai apa yang dilakukan iblis terhadap Paulus, dari beberapa tafsiran, ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini penyakit. Saya tidak mengatakan bahwa satu-satunya tafsiran tentang ini adalah penyakit. Bukan, salah satu tafsirannya adalah penyakit.
Artinya saudara-saudara, bahwa kalau ini bisa kita terima, dan ternyata memang iblis bisa memberikan penyakit. Seperti itu. Saya tidak mau berlama-lama nanti berpolemik di sini. Tetapi saudara-saudara, yang ingin saya mau sampaikan bahwa iblis bisa memberikan penyakit. Nah, saudara-saudara, begitu juga misalnya di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat 38. Lukas 9 ayat yang ke-38. Lukas 9 ayat yang ke-38. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh. Lalu mendadak ia berteriak. Roh itu mengguncang-guncangnya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya." Saya lihat, ada orang yang sekali-kali dia jatuh lalu mulutnya berbusa. Jatuh mulutnya berbusa. Ya, enggak tahu ini mungkin penyakit epilepsi, mungkin saya tidak tahu. Tapi Alkitab berkata bahwa ternyata waktu Tuhan usir roh jahat, dia sembuh. Ya, tidak berperilaku seperti itu lagi. Atau satu ayat yang terakhir mengenai bagian ini. Pasal 13 misalnya ya, pasal 13 ayat 11. Pasal 13 ayat yang ke-11 dikatakan, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sampai bungkuk punggungnya. Jadi orang bongkok, saudara-saudara. Karena apa? Ternyata karena setan. Ada orang bongkok. Orang pikir ya ini gejala tulang, ada masalah dengan tulangnya. Ya kita tidak tahu secara medis disebut apa. Tapi ternyata saudara-saudara, waktu Tuhan usir setan dari orang ini, dia tegak lagi. Jadi saudara-saudara ingat ya, iblis juga bisa kasih penyakit. Nah, sekarang saya masuk bagian yang terakhir. Bagaimana dengan virus corona? Bagaimana dengan virus corona? Bagaimana dengan COVID-19? Nah, berdasarkan pendapat asal muasal COVID-19, tadi kita sudah lihat ya tayangan. Ya, ada yang mengatakan ini natural dari hewan, ya. Tetapi saudara-saudara, ada data-data yang sangat-sangat ya, saya tidak tahu kebenarannya sampai berapa persen. Tetapi ini menjadi sesuatu yang bukan sesuatu rahasia lagi. Misalnya ada orang-orang tertentu yang bekerja di balik ini, ya. Misalnya kalau saudara buka atau diberikan video-video mengenai spekulasi orang-orang yang membuat virus ini untuk menarik orang kepada satu bisnis besar, itu menjadi sebuah spekulasi yang bisa saja benar tapi juga bisa salah. Ya, saudara-saudara. Bahkan senjata biologis yang dicurigai dibuat oleh China di satu saya catat ada satu National Biosafety Laboratory Wuhan. Ya saudara-saudara, ini satu-satunya di Cina yang meneliti khusus virus-virus yang sangat mematikan. Dan bukan sebuah rahasia lagi bahwa ternyata ini juga kongsian dengan Amerika. Bahkan intelijen dari Israel juga Iran
Saya cuma baca datanya ya, soal kebenaran itu yang masih terus dipertanyakan. Mengatakan bahwa memang secara masif ada kegiatan-kegiatan yang menciptakan virus-virus yang berbahaya untuk propaganda. Saya tadi di awal mengatakan ya, ada kegiatan-kegiatan yang dibuat secara propaganda untuk apa, saudara-saudara? Untuk misalnya kepentingan militer, untuk kepentingan bisnis skala besar. Jadi diciptakan, dikondisikan. Nah, bagaimana? Apakah ini merupakan rekayasa iblis? Nah, saya jawabnya begini, saudara-saudara. Saya jawabnya begini. Saudara boleh menilai sendiri. Coba kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, saudara-saudara dengar. Bisa saja saudara-saudara iblis memakai orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu dengan mempergunakan kesempatan ketamakan mereka, hawa nafsu jahat mereka, propaganda militer mereka, arogansi mereka, hawa nafsu untuk menguasai bisnis yang berskala besar. Sehingga saudara-saudara, dia mempergunakan kesempatan ini untuk menteror dunia. Sehingga dunia dibawa kepada sebuah kehancuran, dunia dibawa kepada sebuah ketakutan, dunia dibawa kepada kekhawatiran, dan akhirnya orang tidak lagi mempercayai Tuhan. Ini maksud iblis. Bisa saja bisa terjadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pandangan gereja mengenai hal ini? Saya mau berkata kepada saudara-saudara, bisa nggak COVID-19 ini didalangi oleh iblis? Bisa saja. Kenapa tidak bisa? Saya tidak mengatakan bahwa iblis yang menciptakannya, karena dia bukan pencipta, saudara-saudara. Virus sudah ada sejak penciptaan yang pertama. Tapi saudara-saudara, virus-virus yang akhirnya bermutasi menjadi virus yang begitu jahat di tengah-tengah kelemahan keterbatasan manusia. Lalu akhirnya saudara-saudara, iblis menggunakan manusia-manusia tamak, iblis menggunakan kelompok-kelompok orang yang penuh dengan arogansi untuk menghancurkan rencana Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan kita, memberikan roh, bukan roh ketakutan, roh damai sejahtera. Kita percaya kepada Allah sebagai sumber pelindung. Ada begitu banyak orang akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Nah, bukan cuma segelintir orang, bukan cuma satu atau dua gereja, bukan cuma satu kelompok atau dua kelompok, bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia, saudara-saudara. Ini pasti ada kepentingan kuasa kegelapan iblis di balik semuanya ini. Tapi kalau misalnya saya ditanya, apakah yakin bahwa ini betul-betul datang dari iblis? Saya tidak akan mengatakan yakin. Saya hanya mengatakan ini bisa. Kenapa saya berkata bahwa saya mengatakan ini bisa? Karena ada hal yang lain. Apa hal yang kedua? Hal yang lain adalah bahwa ini juga bisa karena Tuhan. Ini karena Tuhan mengizinkannya. Karena Tuhan mau melakukannya. Bisa nggak ini betul-betul natural? Datang dari secara alami? Bisa. Kenapa tidak bisa? Siapa satu manusia di dunia ini yang betul-betul bisa dapat dipercayai dengan data yang dilontarkan
baik itu oleh PBB atau satu negara lah, bahwa inilah sebetulnya virus ini terjadi. Kan semua masih spekulasi. Jadi artinya iblis bisa memakai orang-orang tertentu yang menciptakan dengan sengaja, dengan mutan yang semakin ganas. Tapi juga berarti saudara-saudara bahwa ini juga bisa secara normal terjadi. Bisa enggak Tuhan mengizinkan ini? Oleh karena dia melihat seluruh dunia, terutama gerejanya di seluruh dunia. Karena ini bukan cuma gereja tertentu di salah satu kota atau salah satu negara. Ini seluruh dunia. Dia melihat bahwa gerejanya tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Atau dia sedang memperingati gerejanya di seluruh dunia. Dia bisa memakai virus ini untuk menarik kita. Ya saudara-saudara. Namun pertanyaannya, mengapa Allah mendesain pandemi ini? Tentu tadi saya sudah ngomong. Ya, dia bisa mengatakan bahwa ini penggenapan Ibrani 12 ayat 27-28. Satu kali aku akan menggoncang bukan cuma bumi, tapi langit juga. Artinya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Misalnya secara natural ya, secara natural. Ataupun misalnya Tuhan mengizinkan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya, Tuhan sedang mau menyatakan dirinya. Bahwa tidak ada satu pribadi yang dapat diandalkan. Bukan negara, bukan kekuatan militer, bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan perusahaan. Ya saudara-saudara, karena apa? Karena tidak ada satu orang pun sampai saat ini, satu negara, satu badan yang sampai saat ini bisa memastikan dia akan bisa menyelesaikan wabah ini. Tidak ada. Itu artinya saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan dan mendesain pandemi yang sampai sekarang ini belum selesai, dia sedang mewartakan satu-satunya pribadi yang patut diandalkan adalah dia. Yang kedua saudara-saudara, kenapa Tuhan bisa mengizinkan atau mendesain pandemi dengan segala spekulasinya? Saudara-saudara, yang kedua adalah dia bisa saja memberikan satu warning. Warning apa? Warning tentang kedatangan yang kedua. Ya, saya berani mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan. Saya berani. Kenapa? Karena Lukas juga mengatakan bahwa pada hari menjelang kedatangan Tuhan akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar bisa menjadi penyakit menular. Tapi yang kalau saudara baca di dalam 1 Tesalonika 5, kedatangan Tuhan itu seperti seorang merasakan sakit bersalin. Apa artinya? Ya, sakit bersalin itu adalah proses seorang ibu melahirkan. Kesakitan yang paling utama adalah ketika si jabang bayi keluar dari seorang ibu. Itu proses antara hidup dan mati. Ya, karena apa? Karena mulut rahim itu terbuka mungkin lebih dari 10 cm. Dan itu luar biasa sakitnya. Tapi sebelum terbuka 10 cm, ada tanda awal pembukaan 1 cm, pembukaan 2 cm. Dan itu sakit sekali. Nah, menjelang terkeluarnya bayi ini bicara tentang masa tribulasi. Masa di mana Tuhan akan menghukum dunia. Tuhan akan menghancurkan dunia ini. Luar biasa. Wahyu pasal 5 mulai dari sampai Wahyu 18. Itu tentang kehancuran di mana Tuhan menghukum dunia. Matius 24, 21, 22 dikatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, semua yang ada dalam dunia ini mati. Ya saudara-saudara, karena ada siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Jadi saudara bisa bayangkan. Tapi sebelum masa itu saudara-saudara, ada awal-awal pembukaan 1, pembukaan 2. Jadi kalau saudara sedang melihat kesusahan yang sedang mengglobal di seluruh dunia, jangan saudara tidak peka. Ini alarm, ini tanda. Oh, sebentar lagi, kita tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi paling tidak, kita sedang mendekati masa itu. Dan yang terakhir saudara-saudara, kalau Tuhan misalnya mendesain, entah karena keteledoran, keegoisan, ya, entah memang karena Tuhan sendiri. Ya, yang ketiga, ya dia berlaku Ibrani pasal yang ke-12.
Apa itu Ibrani 12 ayat yang kelima? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar anak-anak yang dikasihinya. Karena Tuhan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 10. Dia lakukan ini supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya tidak tahu gereja sedang menyimpang atau tidak. Tapi kalau dia lihat anak-anaknya menyimpang, anak-anaknya kurang sungguh-sungguh, anak-anaknya belum berkarya, sementara kedatangan Tuhan sudah begitu dekat, maka dia menarik kita supaya kita bertobat, mendisiplin kita. Nah, ini bisa menjadi sebuah disiplin buat kita. Nah, saudara-saudara, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan supaya saudara-saudara jangan bingung, jangan ikut-ikutan, dan saudara melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara bisa memberikan pertanyaan itu di WA yang ada di bawah ini. Ya, saudara sampaikan minggu depan. Saudara-saudara sekali lagi ingat, minggu depan kita akan jumpa lagi. Tentu pertanyaan itu akan kita singgung, kita akan jawab sebisanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat pelajaran pada sesi pertama di PBS ini. Kiranya kebenaran firman-Mu membuat kami bebas, membuat kami merdeka. Bersama dengan Tuhan kami aman, kami tidak takut apapun yang terjadi, apapun spekulasi mengenai COVID-19 ini. Berlaku Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk menarik kami, membawa kebaikan tentunya untuk kekekalan nanti. Berkati semua yang sudah mendengar, bukan saja mengerti, menambah pengetahuan, tapi memberi dampak positif di dalam kehidupan kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati.